Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, hidup seorang ustadz tua bernama Kh. Karim. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tubuhnya ringkih, rambutnya memutih, namun semangatnya dalam menebarkan ilmu dan kebaikan tak pernah pudar. Beliau dihormati masyarakat sebagai guru ngaji, penasihat, dan penengah perselisihan. Namun ketenangan itu terusik ketika beberapa oknum polisi yang haus uang dan kuasa mencoba menjatuhkan namanya. Mereka tahu, selama Ustadz Karim masih dihormati rakyat, segala bentuk ketidakadilan dan pungli yang dilakukan aparat sulit ditutupi. Maka dimulailah sebuah fitnah. Mereka menuduh Ustadz Karim menyebarkan ajaran sesat dan menimbun senjata tajam di pesantrennya. Padahal, tuduhan itu hanyalah rekayasa. Senja di desa Sumberjati selalu tenang. Burung-burung walet kembali ke sarangnya, anak-anak desa berlarian pulang dari surau sambil tertawa riang. Di dalam pesantren kecil milik Kh. Karim, suara lantunan ayat suci Al-Quran bergema, dibacakan para santri dengan penuh semangat. Kh. Karim, lelaki sepuh berusia lebih dari 70 tahun itu, duduk di kursi kayu sederhana di serambi pesantren. Tubuhnya sudah renta, rambutnya putih bersih, namun wajahnya teduh dan matanya masih tajam. Dengan tongkat kayu di sampingnya, ia sesekali mengoreksi bacaan santri-santrinya dengan suara lembut. Perhatikan makhraj hurufnya, nah, jangan terburu-buru. Bacalah dengan hati, bukan hanya dengan lisan, ucapnya. Santri-santri kecil itu tersipu lalu mengulang dengan lebih hati-hati. Bagi mereka, Ustadz Karim bukan hanya guru, melainkan orang tua kedua yang penuh kasih sayang. Namun sore itu, ketenangan yang telah lama menaungi desa tiba-tiba pecah. Dari kejauhan terdengar deru mesin kendaraan. 3 mobil berwarna hitam dengan kaca gelap melaju cepat, menimbulkan debu tebal di jalan tanah desa. Santri-santri yang sedang belajar terdiam, menoleh dengan rasa penasaran. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan gerbang pesantren. Dari dalamnya keluar belasan polisi berseragam lengkap, sebagian bersenjata laras panjang, sebagian lain memegang borgol dan pentungan. Seorang berpangkat ibda, bertubuh besar dengan wajah garang, maju ke depan. Suaranya menggelegar, semua diam di tempat. Kami datang untuk melakukan penggeledahan. Santri-santri saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Beberapa anak kecil langsung berlari ke dalam, bersembunyi di balik pintu musola. Kh. Karim berdiri perlahan, mengambil tongkat kayunya, lalu berjalan maju dengan tenang. Assalamualaikum, ada keperluan apa, nak? Datang dengan cara seperti ini? Tanyanya dengan suara tenang, meski matanya mengamati dengan penuh kewaspadaan. Sang ibda mendengus. Jangan banyak bicara, Pak Tua. Kami mendapat laporan bahwa pesantren ini menyimpan senjata tajam ilegal dan menyebarkan ajaran sesat yang meresahkan masyarakat. Mendengar tuduhan itu, para santri spontan bereaksi. Fitnah, tidak benar. Ustadz kami orang baik, teriak seorang santri remaja. Namun dengan kasar, seorang polisi menendang kursi di dekatnya. Diam, kalau melawan, kalian semua bisa kami angkut juga. Kh. Karim mengangkat tangannya, menenangkan para santri. Sabar, anak-anakku. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Biarlah mereka periksa. Dengan isyarat tangan, polisi-polisi itu segera menyebar. Mereka membuka lemari kitab, menggeledah gudang, bahkan mengacak-acak rak pakaian santri. Buku-buku jatuh berserakan, pakaian dilempar ke lantai. Santri-santri hanya bisa menangis melihat tempat belajar mereka dirusak. Tak lama kemudian, salah seorang polisi keluar dari kamar belakang. Di tangannya tergenggam parang berkarat, yang jelas-jelas bukan milik pesantren, melainkan hasil rekayasa. Ini dia buktinya. Senjata tajam disimpan di sini, teriak polisi itu, sambil menunjukkannya pada yang lain. Santri-santri ribut. Beberapa ingin maju membantah, namun Kh. Karim sekali lagi mengangkat tongkatnya sebagai tanda agar mereka diam. Dengan suara tenang, beliau berkata, Subhanallah, kalian menuduh tanpa bukti yang benar. Parang tua berkarat itu bisa saja ditaruh siapapun. Kalian datang bukan mencari kebenaran, melainkan mencari-cari kesalahan. Sang ibda tersenyum sinis. Kebenaran? Hahaha. Kebenaran ditentukan oleh kami, bukan oleh seorang kiai tua.
Hari ini kau akan kami bawa, hidup atau mati. Santri-santri menahan air mata. Beberapa berusaha mendekati ustadz mereka, namun didorong mundur dengan kasar oleh polisi. KH. Karim menatap tajam sang Ibda. Meski tubuhnya renta, ada wibawa luar biasa yang memancar dari sorot matanya. Ingatlah, nak, kekuasaan tanpa keadilan adalah kezaliman. Dan Allah tidak pernah berpihak pada yang zalim. Namun kata-kata itu hanya membuat polisi makin geram. Sang Ibda melambaikan tangannya, memberi perintah pada anak buahnya untuk memborgol sang ustadz. Suasana pun semakin tegang. Santri-santri menahan napas. Di hati mereka terselip doa, berharap Allah menolong guru mereka dari fitnah besar ini. Dan disitulah awal pertarungan yang tak terelakkan mulai terbuka. Langit sore mulai meredup, cahaya jingga menembus sela-sela pepohonan. Suasana di pesantren Sumberjati yang biasanya damai kini berubah mencekam. Belasan polisi bersenjata mengepung, sementara para santri berbaris di belakang ustadz mereka, menahan cemas. Sang Ibda, dengan wajah penuh amarah, melangkah maju. Tangkap dia, perintahnya lantang. 2 orang polisi mendekat, borgol besi berkilau di tangan mereka. Salah satunya meraih tangan kiri KH. Karim, sementara yang lain mencoba menggenggam bahunya dengan kasar. Namun, sebelum borgol itu mengunci pergelangan, tiba-tiba sang ustadz menggerakkan tongkat kayunya dengan cepat. Tak! Suara kayu menghantam tepat di pergelangan tangan polisi pertama. Borgol itu terlepas dan jatuh berdering ke lantai. Polisi kedua kaget, tapi sebelum sempat bereaksi, KH. Karim memutar tubuhnya dan menyentakkan tongkat ke arah lututnya. Polisi itu terhuyung, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terduduk. Santri-santri yang menyaksikan itu terperangah. Mereka tak menyangka ustadz tua mereka masih secepat itu. Subhanallah, ustadz masih kuat, bisik salah satu santri dengan mata berbinar. Sang Ibda geram melihat anak buahnya dipermalukan. Jangan diam, keroyok dia, teriaknya. 4 polisi lain serentak maju. 2 membawa pentungan, 1 menarik borgol lain, dan 1 lagi bersiap dengan pisau lipat yang disembunyikan di balik sabuknya. KH. Karim berdiri tenang, tongkatnya ia pegang dengan mantap. Meski usianya renta, tubuhnya masih menyimpan sisa ketangkasan dari masa mudanya. Dulu ia adalah seorang pendekar desa sebelum menempuh jalan dakwah. Jurus-jurus silat masih melekat dalam tubuhnya, terlatih oleh waktu. Polisi pertama mengayunkan pentungan ke arah kepalanya. Dengan sigap, KH. Karim menunduk sedikit, tongkatnya bergerak menyapu ke samping. Wah! Pentungan itu mental, tangan polisi seketika mati rasa. Polisi kedua mencoba menendang perutnya. Namun ustadz tua itu menahan dengan lututnya, lalu membalas dengan dorongan tongkat ke dada. Polisi itu terlempar ke belakang, menabrak meja kayu hingga hancur berantakan. Pisau lipat berkilau di tangan polisi ketiga. Dengan wajah bengis, ia menusukkan senjata ke arah perut KH. Karim. Namun sang ustadz hanya memutar tubuh, tongkatnya menangkis pisau itu dengan keras. Pisau terlepas, jatuh berputar di lantai. Gerakan berikutnya, ujung tongkat menghantam bahu penyerangnya, membuat pria itu berteriak kesakitan dan jatuh meringkuk. Santri-santri berteriak penuh semangat, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara mereka bergema, menyulut keberanian. Sang Ibda mulai kehilangan kesabaran. Wajahnya merah padam, keringat membasahi pelipis. Ia tidak pernah menyangka seorang kiai tua bisa melumpuhkan anak buahnya dengan begitu mudah. Dengan nada penuh ancaman ia berteriak, "Cukup! Jangan paksa aku menggunakan cara keras, Pak Tua. Kau melawan aparat negara." KH. Karim menghela napas, wajahnya tetap teduh meski nafasnya mulai berat. "Aku tidak melawan negara, nak. Aku melawan kezalimanmu. Negara ini berdiri di atas keadilan, bukan kebohongan dan fitnah." Kata-katanya menusuk seperti pisau, membuat beberapa polisi yang tersisa saling pandang. Di hati kecil mereka, ada rasa ragu. Benarkah mereka sedang menegakkan hukum, atau justru menjadi alat kezaliman? Namun sang Ibda tak peduli. Dengan geram ia meraih pistol di pinggangnya, mengarahkannya langsung ke kepala KH. Karim. Santri-santri menjerit. "Ustadz, awas!"
Ketegangan memuncak. Di satu sisi, senjata api mematikan siap meledak. Di sisi lain, seorang ustadz tua berdiri tegak dengan tongkat kayunya, tanpa sedikit pun rasa gentar di wajahnya. "Kaha." Karim menatap lurus ke arah pistol itu. Sorot matanya tak goyah, justru semakin dalam dan menakutkan bagi sang Ibda. Dengan suara rendah namun berwibawa, ia berkata, "Silakan kau tarik pelatugmu. Jika memang keadilan hanya bisa ditegakkan dengan darah seorang tua renta. Tapi ingat, darahku akan menjadi saksi, dan seluruh desa akan bangkit melawan kezalimanmu." Kata-kata itu menggema. Suasana menjadi sunyi mencekam. Angin sore berhembus, debu berputar di udara, dan suara jangkrik mulai terdengar. Santri-santri menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan disitulah awal pertarungan besar benar-benar akan dimulai. Ketegangan di halaman pesantren mencapai puncaknya. Pistol hitam di tangan sang Ibda berkilau terkena cahaya senja. Moncongnya diarahkan lurus ke kepala Kaha. Karim yang berdiri hanya berjarak 2 langkah. Para santri menahan napas, sebagian berdoa lirih, sebagian lain sudah menangis ketakutan. Namun wajah Karim tetap teduh. Ia menatap senjata itu seakan hanya sepotong besi tak bernyawa. Tangan tuanya menggenggam tongkat kayu yang sudah menemaninya puluhan tahun. "Tarik pelatugmu jika hatimu benar. Tapi jika hatimu kotor, senjata itu hanya akan menjadi beban bagi dirimu sendiri," ucap sang ustadz, suaranya tenang, namun memukul batin siapapun yang mendengarnya. Polisi muda yang berdiri di sisi Ibda menelan ludah. Ada keraguan di matanya. Tapi sang Ibda menggeram, menyingkirkan rasa bimbang anak buahnya. "Cukup omong kosongmu, Pak Tua," teriaknya. Dengan kasar ia menendang meja kayu di depannya hingga jatuh berantakan. "Serbu dia. Kalau perlu, pukul sampai babak belur." Belasan polisi yang tersisa langsung bergerak serempak. Ada yang mengayunkan pentungan, ada yang membawa tameng, bahkan ada yang nekat menggunakan popor senjata. Santri-santri menjerit. Suara takbir bergema dari mulut mereka, menambah keberanian ustadz tua itu. Seorang polisi berlari sambil mengayunkan pentungan ke arah kepala Karim. Dengan gerakan secepat kilat, tongkat sang ustadz berputar dan menangkis pukulan itu. "Tak!" Suara keras kayu menghantam kayu, lalu tongkat meluncur ke bawah menghajar betis penyerang. Polisi itu menjerit, kakinya lemas, dan jatuh tersungkur. Belum sempat bernapas, 2 polisi lain menyerbu dari kanan dan kiri. Salah satunya menodongkan tameng ke dada sang ustadz, yang lain mengincar dengan popor senjata. Karim memutar tubuhnya, tongkatnya menghantam sisi tameng. Dentum keras membuat polisi itu kehilangan keseimbangan. Pada saat yang sama, lutut ustadz menendang ringan ke arah perut penyerang lain, membuatnya mundur sambil terbatuk keras. Pertarungan semakin sengit. Tongkat kayu sederhana itu berputar lincah, menepis setiap serangan. Dentuman kayu melawan besi berulang-ulang terdengar, membuat para santri bersorak menyebut nama Allah. "Ustadz Karim. Bertahan, Ustadz," teriak mereka dengan penuh semangat. Satu polisi nekat melompat dari belakang, mencoba melumpuhkan dengan kuncian. Tapi seolah memiliki mata di punggung, sang ustadz memutar tongkat ke belakang, menghantam rusuk penyerang. Ia langsung jatuh terguling, mengaduh kesakitan. Polisi lain mencoba mencekik dari samping. Namun Karim menunduk, lalu dengan sekali gerakan, ia menekan pergelangan lawannya dengan tongkat hingga pria itu menjerit kesakitan dan melepaskan cekikan. Satu persatu polisi tumbang. Ada yang terkapar memegangi kaki, ada yang meringis sambil memegangi lengan, ada pula yang terengah-engah karena kehabisan tenaga. Wajah sang Ibda semakin merah padam. Ia tidak percaya anak buahnya yang bersenjata lengkap bisa dibuat kewalahan oleh seorang kiai tua bersenjatakan sebatang tongkat kayu. "Dasar bodoh semua, jangan main-main dengan dia. Hajar sekaligus," teriaknya. 5 polisi tersisa mengangguk. Mereka lalu membentuk setengah lingkaran, mengepung Karim dari segala arah. Masing-masing mengangkat senjata, pentungan, popor, bahkan ada yang meraih kursi kayu untuk dijadikan alat pukul. Santri-santri menahan napas. Mereka tahu kali ini ustadz mereka benar-benar terdesak. 5 serangan datang hampir bersamaan. Pentungan dari kanan,
popor dari kiri, kursi dari depan, tendangan dari belakang. Namun Karim tidak panik. Ia memejamkan mata sekejap, menarik napas dalam-dalam, lalu bergerak. Tongkatnya menangkis pentungan di kanan, lalu memutar ke kiri menghajar popor. Tubuhnya merunduk menghindari kursi yang diayunkan dari depan, lalu dengan kilat kaki tuanya menyapu kaki penyerang di belakang. 4 polisi langsung terjungkal dalam satu gerakan beruntun. Hanya satu yang masih berdiri, tapi wajahnya pucat pasi. Ia ragu untuk menyerang. Karim menatapnya dalam-dalam. Anak muda, jangan kotorkan tanganmu dengan kezaliman. Pulanglah. Kau masih bisa menegakkan kebenaran. Polisi muda itu tercekat, lalu mundur perlahan, menjatuhkan pentungannya. Melihat anak buahnya satu persatu tumbang, sang Ibda meledak. Dengan geram ia memokang pistolnya, lalu mengarahkan moncongnya lagi pada Karim. Cukup. Kali ini kau mati, Pak Tua. Suasana langsung sunyi. Para santri membeku, beberapa bahkan menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Namun tepat ketika pelatuk hampir ditarik, suara keras dari kejauhan menggema. Cukup. Turunkan senjatamu, Ibda. Semua orang menoleh. Dari ujung jalan desa, puluhan warga berdatangan membawa bambu, obor, dan kayu. Mereka berlari menuju pesantren, berbaris melindungi Karim dan para santri. Sorak-sorai warga membelah senja, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Allahu Akbar. Allah bersama orang yang terzalimi. Sang Ibda terdiam. Tangannya gemetar. Meski pistol masih terarah, kini ia tahu dirinya kalah bukan hanya oleh seorang ustadz tua, tapi oleh kekuatan rakyat yang bersatu. Dan malam itu, pertarungan yang dimulai dengan fitnah mulai berubah menjadi gelombang perlawanan yang lebih besar. Suasana pesantren berubah dramatis. Senja telah berlalu, malam perlahan turun. Lampu minyak dan obor yang dibawa warga menerangi halaman dengan cahaya berkelip. Puluhan warga desa, laki-laki maupun perempuan, berdiri berbaris di belakang Karim dan para santri. Ada yang membawa bambu, ada yang memegang parang dapur, sebagian lain menggenggam batu, apapun yang bisa dijadikan senjata untuk melindungi kiai tua mereka. Suara takbir menggema, membelah langit malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Getarannya membuat tanah seakan bergetar, membuat para polisi yang tersisa kehilangan nyali. Sang Ibda masih berdiri dengan pistol terarah ke kepala Karim. Namun keringat deras mengucur dari pelipisnya. Ia mulai sadar, senjata apapun tak akan berarti jika seluruh rakyat menentangnya. Seorang warga paruh baya maju selangkah. Wajahnya penuh amarah. Turunkan senjatamu, Ibda. Kau berani mengotori tanah kami dengan fitnah? Kami tidak takut mati demi membela kebenaran. Sorakan warga makin keras. Polisi-polisi muda yang sebelumnya masih berdiri gagah kini tampak goyah. Beberapa menurunkan senjata perlahan, ada yang melirik ke arah sang Ibda dengan ragu. Karim menenangkan warga. Melihat semangat membara rakyatnya, Karim mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi. Seketika suara sorak berhenti. Semua menoleh ke arah beliau, menunggu perkataannya. Anak-anakku, cucu-cucuku, tenanglah, ucapnya dengan suara berat namun penuh wibawa. Kita tidak boleh melawan kezaliman dengan kezaliman. Jangan kotori tangan kalian dengan darah. Ingatlah, kita hanya membela diri, bukan mencari permusuhan. Warga menunduk, namun api semangat tetap menyala di mata mereka. Mereka tahu ustadz tua itu tidak mengajarkan kebencian, tapi keberanian untuk membela kebenaran. Karim kemudian melangkah maju, mendekati sang Ibda. Moncong pistol masih mengarah, tapi beliau sama sekali tidak gentar. Wajahnya teduh, matanya tajam. Turunkan senjatamu, nak, kata Karim pelan namun tegas. Jika kau masih punya hati, sadarilah apa yang kau lakukan. Kau bukan membela hukum, tapi menodai seragammu sendiri. Ibda kehilangan wibawa. Sang Ibda berusaha keras menahan tangannya agar tidak bergetar. Namun sorot mata Karim seolah menembus hatinya. Ia mulai kehilangan kata-kata. Jangan dengarkan dia. Dia hanya penghasut, teriaknya kepada anak buahnya. Namun tak ada yang bergerak.
Polisi-polisi muda itu justru menunduk, enggan menatap sang ustadz maupun komandannya. Mereka tahu siapa yang benar. Melihat itu, warga kembali bersorak. Ustadz Karim tidak bersalah. Bebaskan beliau. Tekanan semakin besar. Sang Ibda menggertakkan giginya, lalu tiba-tiba menodongkan pistol lebih dekat ke wajah KH. Karim. Diam. Diam kau, tua bangka. Tapi sebelum pelatuk sempat ditarik, tongkat KH. Karim bergerak cepat. Dengan satu hentakan ringan ke pergelangan, pistol itu terlempar jatuh ke tanah. Gerakan berikutnya, ujung tongkat menekan bahu sang Ibda hingga ia terdorong mundur dan jatuh terduduk. Warga bersorak gemuruh. Santri-santri berlari mendekat, memeluk ustadz mereka dengan penuh haru. Allahu Akbar. Ustadz Karim menang. Aparat tumbang, warga berdiri tegak. Melihat komandannya jatuh, polisi-polisi lain tak lagi punya keberanian. Sebagian mengangkat tangan tanda menyerah, sebagian lain membantu kawannya yang terkapar akibat hantaman tongkat. Mereka sadar, malam ini mereka kalah, bukan hanya oleh kekuatan fisik seorang ustadz tua, tapi oleh kekuatan moral dan keberanian rakyat. Sang Ibda bangkit dengan wajah kusam, kemejanya lusuh, pistolnya tergeletak jam. Ia menatap penuh benci ke arah KH. Karim, namun tak bisa berkata-kata. Dalam hatinya ia tahu, rencananya gagal total. KH. Karim kembali menatap warga dan santrinya. Alhamdulillah, Allah telah menolong kita. Ingatlah, kemenangan bukan karena tongkat ini, bukan pula karena jumlah kita banyak. Tapi karena kita bersama-sama berdiri di sisi kebenaran. Air mata mengalir dari wajah sebagian santri. Mereka merasa bangga sekaligus terharu. Ustadz tua yang mereka cintai tidak hanya membimbing dalam ilmu agama, tapi juga menjadi teladan keberanian menghadapi fitnah dan kezaliman. Kepulangan yang memalukan. Akhirnya, polisi-polisi itu mundur. Mereka menyeret kawan-kawannya yang terluka, lalu masuk ke mobil dengan wajah tertunduk. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi gertakan. Hanya suara mesin mobil yang meraung meninggalkan pesantren dengan tergesa-gesa. Warga bersorak, melambaikan tangan sambil berteriak penuh kemenangan. Namun KH. Karim mengangkat tongkatnya lagi, menenangkan mereka. Jangan menghina. Doakan saja mereka agar kembali ke jalan yang benar. Malam itu, pesantren Sumberjati kembali tenang. Obor warga menyala di setiap sudut halaman, santri-santri duduk mengelilingi ustadz mereka, mendengarkan nasihat penuh hikmah. Dan bagi seluruh warga desa, malam itu akan selalu dikenang sebagai malam ketika seorang ustadz tua berdiri melawan kezaliman, dan menang, dengan kehormatan yang tak bisa dibeli oleh senjata atau kekuasaan. Malam itu, selepas keributan reda, warga desa masih berkumpul di halaman pesantren. Obor-obor tetap menyala, wajah mereka berseri-seri meski tubuh lelah. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Seorang ustadz tua melawan fitnah dan kekerasan dengan keberanian luar biasa. KH. Karim duduk di kursi kayu tuanya, dikelilingi santri dan warga. Suaranya lembut namun penuh wibawa ketika berkata, "Anak-anakku, cucu-cucuku, malam ini bukan tentang aku. Ini tentang kalian semua yang berani berdiri di sisi kebenaran. Ingatlah, fitnah akan selalu ada, tapi jika hati kita bersih, Allah pasti menolong." Warga menunduk, beberapa meneteskan air mata. Ada rasa haru bercampur bangga. Kabar menyebar. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian di pesantren menyebar cepat. Mulut ke mulut, dari desa ke desa, dari warung kopi hingga pasar tradisional, orang-orang bercerita tentang kiai tua yang berhasil mengalahkan belasan polisi dengan hanya sebatang tongkat kayu. Benarkah? Seorang kiai melawan polisi bersenjata? Bukan hanya melawan, ia menang. Polisi itu kabur ketakutan. Cerita itu semakin berkembang. Di beberapa tempat, kisahnya terdengar seperti legenda, ada yang menambahkan bahwa tongkat KH. Karim bercahaya, ada yang mengatakan beliau bergerak secepat angin. Padahal yang benar adalah ketenangan, keberanian, dan jurus silat lama yang membuatnya mampu bertahan. Namun bagi masyarakat, detail itu tak penting. Yang jelas, ustadz tua itu telah menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman. Gelisahnya aparat. Di kantor kepolisian kabupaten, suasana mencekam.
Sang Ibda yang memimpin operasi pulang dengan wajah lebam dan laporan yang tak masuk akal, operasi gagal, target melawan, pasukan mundur. Atasan mereka marah besar. Bagaimana bisa kalian dipermalukan oleh seorang kiai tua? Ini mencoreng nama institusi. Sebagian polisi yang ikut dalam operasi itu hanya diam, tak berani menjawab. Dalam hati, mereka sendiri malu sekaligus kagum. Mereka tahu apa yang dilakukan KH. Karim bukan sekadar perlawanan fisik, tapi kekuatan moral yang tak bisa mereka patahkan. Sementara itu, pihak yang sebenarnya memesan kriminalisasi, seorang pejabat daerah yang merasa terancam oleh pengaruh KH. Karim merasa gerah. Ia tahu, semakin lama kasus ini berlarut, semakin besar dukungan rakyat terhadap sang ustadz. Kita tidak bisa biarkan orang tua itu jadi pahlawan. Cari cara lain untuk menjatuhkannya, perintahnya dengan suara penuh amarah. Pesantren jadi pusat harapan. Di sisi lain, pesantren Sumberjati justru semakin ramai. Warga dari desa-desa sekitar berdatangan, bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk memberi dukungan. Ada yang membawa beras, ada yang membawa ayam, bahkan ada yang datang hanya untuk menyalami dan mencium tangan KH. Karim. Santri-santri muda berjalan dengan dada tegak, merasa bangga punya guru seperti beliau. Mereka bercerita dengan penuh semangat pada setiap tamu yang datang, bagaimana ustadz mereka berdiri tanpa gentar menghadapi aparat bersenjata. Malam hari, halaman pesantren selalu dipenuhi warga. Mereka mendengarkan ceramah KH. Karim tentang kesabaran, keadilan, dan keberanian. Ustadz tua itu tidak pernah menyombongkan diri, malah selalu mengingatkan. Jangan salah paham. Aku bukan pahlawan. Aku hanya orang tua yang mencoba membela kebenaran. Pahlawan sejati adalah kalian semua, rakyat yang berani melawan ketidakadilan. Kata-kata itu justru semakin membuatnya dicinta. Bayang-bayang ancaman. Namun di balik kegembiraan itu, ada bayang-bayang ancaman. Beberapa warga melapor bahwa orang asing sering terlihat mengawasi pesantren dari kejauhan. Mobil-mobil tak dikenal kadang berhenti di jalan desa, lalu pergi tergesa-gesa ketika didekati. Santri-santri mulai bergiliran berjaga malam. Warga desa juga sepakat untuk menjaga perbatasan jalan. Mereka tidak ingin kejadian fitnah dan serangan mendadak terulang lagi. KH. Karim hanya tersenyum ketika diberitahu tentang itu. Biarkan mereka. Tugas kita bukan membalas dendam, tapi tetap berdiri di jalan yang benar. Jika Allah berkehendak, tak ada yang bisa menyentuh kita. Namun diam-diam, beliau tahu pertempuran belum berakhir. Fitnah lebih besar bisa datang kapan saja. Dan benar saja, dari balik tembok kekuasaan, rencana baru mulai disusun untuk menjatuhkannya. Beberapa minggu setelah kejadian di pesantren, ketenangan desa Sumberjati kembali terguncang. Kabar kemenangan KH. Karim atas aparat menyebar kemana-mana, menjadi bahan pembicaraan bahkan hingga kota kabupaten. Bagi rakyat kecil, beliau adalah simbol keberanian. Namun bagi para penguasa yang korup, beliau adalah ancaman besar. Di balik pintu tertutup, sebuah rapat digelar. Pejabat daerah yang licik, bersama beberapa oknum polisi, menyusun rencana baru. Kita tidak boleh mengulang kesalahan. Kali ini, kita datang dengan kekuatan penuh. Tangkap dia hidup atau mati. Jangan beri ruang pada rakyat untuk melawan, ujar sang pejabat dengan wajah tegang. Beberapa perwira polisi mengangguk. Malam itu, mereka menyiapkan pasukan lebih banyak, kendaraan taktis, bahkan senjata api lengkap. Target mereka hanya satu, menjatuhkan wibawa KH. Karim dengan cara apapun. Pengepungan kedua. Subuh yang sejuk berubah mencekam. Suara mesin kendaraan berat mengguncang jalan desa. 3 truk polisi, 1 mobil komando, dan belasan motor datang mengepung pesantren. Jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Santri-santri yang sedang berwudhu terkejut. Mereka segera berlari membangunkan teman-temannya. Warga desa yang masih mengantuk langsung keluar rumah, menyaksikan puluhan aparat bersenjata mengepung tanah mereka. Kali ini, suasana jauh lebih serius. Aparat mengenakan rompi anti peluru, helm baja, dan tameng. Senjata laras panjang siap ditembakkan kapan saja. Di dalam pesantren, KH. Karim duduk di serambi musola. Ia baru saja selesai sholat sunnah subuh.
Dengan tenang, beliau menyusun tasbihnya, lalu memandang ke arah santri-santri yang ketakutan. Tenanglah, anak-anakku. Ingatlah, tak ada kekuatan yang lebih besar dari doa orang yang terzalimi. Rakyat bangkit. Sebelum aparat sempat bergerak, lonceng desa dibunyikan. Itu adalah tanda bahaya. Dalam waktu singkat, ratusan warga berdatangan dari berbagai penjuru desa. Mereka membawa bambu, cangkul, obor, bahkan ada yang membawa kentongan untuk memberi aba-aba. Sorak-sorai menggema. Hidup KH Karim. Kami tidak akan biarkan kiai kami disentuh. Jumlah rakyat jauh lebih banyak dari aparat. Jalan desa dipenuhi orang-orang, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak muda yang siap mempertaruhkan nyawa. Sang komandan polisi mencoba menenangkan, namun suaranya tenggelam oleh teriakan massa. Sang pejabat yang ikut datang hanya bisa meringis cemas, menyadari bahwa situasi tak terkendali. KH Karim berdiri. Di tengah kegaduhan, KH Karim berdiri dengan tongkat kayunya. Wajahnya teduh, matanya tajam. Ia melangkah maju hingga berada di antara aparat dan rakyat. Berhenti semua, suaranya menggelegar, lebih keras daripada teriakan massa. Sekejap, suasana hening. Hanya terdengar desiran angin pagi dan derap langkah ayam yang berlari di halaman. Beliau menatap aparat satu persatu, lalu berkata, "Jika kalian mencari aku, biarkan aku yang kalian bawa. Jangan usik santri, jangan sakiti rakyat. Aku sudah tua, tubuhku rapuh. Apa artinya menangkap orang tua sepertiku dengan pasukan sebanyak ini?" Kata-katanya membuat sebagian aparat menunduk malu. Namun sang pejabat berteriak, "Tangkap dia. Jangan dengarkan omong kosongnya." Benturan terakhir. Beberapa polisi maju, mencoba meraih KH Karim. Namun rakyat langsung bergerak, membentuk barikade hidup. Bambu beradu dengan tameng, sorak-sorai menggema, keributan pecah. KH Karim menghela napas panjang. Beliau tahu, kali ini tidak bisa hanya dengan kata-kata. Dengan sigap, tongkat kayunya berputar lagi, menangkis pentungan yang diarahkan ke salah satu santri. Gerakan tuannya masih tajam, meski napas mulai berat. Seorang aparat mencoba menarik beliau dari belakang, tapi ditangkis dengan dorongan siku. Tongkat kayu kembali menghajar lutut penyerang lain hingga jatuh tersungkur. Keributan makin memuncak. Suara teriakan, dentuman kayu, dan jeritan bercampur menjadi satu. Namun perlahan, keberanian rakyat yang jumlahnya jauh lebih besar mulai menguasai keadaan. Aparat yang terbiasa menghadapi masa bayaran kini ketakutan menghadapi rakyat sejati yang rela mati demi seorang kiai tua. Kehancuran wibawa. Sang pejabat melihat keadaan semakin kacau. Aparat yang ia bawa satu persatu mundur, sebagian melepaskan tameng, sebagian bahkan kabur. Mobil komando bergoyang karena dikerumuni warga. KH Karim, meski kelelahan, berdiri tegak di tengah keributan. Tongkatnya ia tancapkan ke tanah, suaranya menggelegar. "Hentikan, jangan ada darah tertumpah di tanah ini. Kita bukan binatang, kita manusia." Rakyat segera berhenti, aparat yang masih tersisa ikut mundur. Sorot mata semua orang tertuju pada beliau. Sang pejabat pucat pasi. Ia ingin berteriak, tapi kata-katanya lenyap. Dengan tubuh gemetar, ia ditarik mundur oleh pengawalnya, lalu kabur ke mobil. Truk-truk polisi pun perlahan pergi, meninggalkan desa dengan malu dan kekalahan. Kemenangan terbesar. Halaman pesantren bergemuruh dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rakyat memeluk satu sama lain, santri menangis lega, dan wajah KH Karim tetap teduh meski tubuhnya gemetar karena kelelahan. Beliau menatap semua orang, lalu berkata lirih, "Ingatlah, kemenangan ini bukan karena tongkat kayu, bukan karena jumlah kita banyak. Kemenangan ini karena kita berdiri di jalan yang benar, bersama-sama. Jangan pernah takut membela kebenaran, sekalipun kalian harus melawan dunia." Malam itu, desa Sumberjati seolah berubah menjadi pusat harapan. Dari desa kecil itulah, kabar tentang keberanian seorang kiai tua melawan kezaliman menggema ke seluruh negeri. Dan sejak saat itu, nama KH Karim tak hanya menjadi guru ngaji desa, tapi simbol perjuangan rakyat melawan kebatilan.
Beberapa bulan setelah peristiwa besar di Desa Sumberjati, kehidupan perlahan kembali tenang. Namun ketenangan itu kini terasa berbeda. Rakyat hidup dengan dada lebih tegak, santri belajar dengan semangat lebih menyala, dan pesantren tidak lagi sekadar tempat mengaji, melainkan benteng moral rakyat kecil. KH. Karim tetap tinggal di rumah sederhananya, sebuah bangunan kayu di samping musola pesantren. Setiap pagi beliau berjalan pelan dengan tongkat, menyapa santri satu persatu, lalu duduk di serambi untuk memberi pengajian. Meski tubuhnya semakin renta, cahaya di wajahnya justru makin bersinar. Warga dari berbagai daerah berdatangan, ingin bertemu, mendengar nasihat, atau sekadar mencium tangan beliau. Banyak yang mengatakan, kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri, ustadz tua yang melawan polisi bersenjata tanpa gentar. Beliau hanya tersenyum, lalu menjawab dengan kata-kata sederhana. Yang kalian lihat bukan keberanianku, tapi pertolongan Allah. Tanpanya, aku hanyalah orang tua rapuh yang tak berdaya. Bayang-bayang kekuasaan. Pejabat yang dulu berusaha menjatuhkan KH. Karim akhirnya kehilangan jabatan. Desakan masyarakat, liputan media, dan tekanan dari berbagai kalangan membuat tindakannya terbongkar. Ia dipindahkan ke tempat lain dengan penuh rasa malu. Bagi rakyat, itu adalah bukti nyata bahwa kezaliman, sebesar apapun, tidak akan bertahan lama. Pesan yang abadi. Malam-malam di pesantren kini penuh dengan cahaya lampu minyak. Ratusan santri duduk bersila, mendengar petuah KH. Karim yang selalu diakhiri dengan doa panjang. Beliau tak lagi membicarakan soal perlawanan fisik, melainkan soal hati yang harus tetap kuat, sabar, dan bersih dari dendam. Anak-anakku, kata beliau suatu malam, kemenangan terbesar bukanlah saat kita membuat lawan kita kalah. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian, meski kita diperlakukan dengan kezaliman. Santri-santri menunduk, mencatat dalam hati setiap kata-katanya. Warisan hidup. Waktu terus berjalan. Rambut KH. Karim semakin putih, langkahnya semakin lambat. Namun pesantren semakin besar, santri semakin banyak, dan semangat rakyat tak pernah padam. Orang-orang mulai menyebutnya bukan hanya sebagai ustadz desa, tapi sang penjaga marwah rakyat kecil. Kisah keberaniannya diceritakan dari mulut ke mulut, bahkan menjadi pelajaran di banyak tempat, bahwa seorang tua pun bisa menjadi benteng terakhir melawan kebatilan, selama hatinya lurus. Pada suatu subuh, bertahun-tahun kemudian, KH. Karim wafat dengan tenang setelah menunaikan sholat. Wajahnya tersenyum, seolah tidur dalam damai. Seluruh desa berduka. Ribuan orang datang mengiringi jenazahnya, memenuhi jalan-jalan desa, mengangkat doa dengan linangan air mata. Di liang lahat, seorang santri yang kini sudah dewasa berbisik sambil meneteskan air mata. Guru, engkau mungkin sudah tiada, tapi keberanianmu akan tetap hidup dalam darah kami. Penutup. Maka, nama KH. Karim pun hidup jauh melampaui usianya. Bukan karena tongkat kayu yang ia genggam, bukan karena pukulan yang ia berikan, melainkan karena hatinya yang teguh, ikhlas, dan penuh cinta kepada kebenaran. Dan setiap kali rakyat kecil merasa ditindas, mereka akan teringat sosok ustadz tua yang dulu berdiri tegak di halaman pesantren, menantang dunia dengan kalimat sederhana. Selama kebenaran bersama kita, jangan pernah takut melawan kezaliman.